roh iblis, Roh roh jahat. iblis. Berarti mereka melakukan kehendak roh Tuhan atau roh iblis? Mereka melakukan kehendak diri dia, kan even tadi saya bilang free will, Bang. Iya, diri dia itu ditunggangi oleh siapa? Gini Bang, diri Ya, dia itu ditunggangi oleh roh jahat, kejahatan, atau ditunggangi oleh kebaikan? kejahatan, Bang. Nah, berarti kehendak untuk menyalibkan Yesus itu kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Bagaimana mungkin Anda katakan itu kehendak Bapa di surga? Kejahatan itu. Karena Bapak mengizinkannya, Bang. Karena memang itu sudah rencana dia sebelum dunia kekekalan Mengizinkan itu. bukan berarti kehendak, Bang. Penyaliban Yesus apakah kehendak Allah atau kehendak iblis? Seperti perkataan Edis. Nampaknya Edis ini tidak tahu apa yang dia omongkan. Dan ia sudah menyesatkan banyak orang Kristen yang terbius dengan diskusinya memurtadkan banyak Muslim. Edis berkali-kali mengarahkan, penyaliban Yesus adalah kehendak iblis. Padahal, para apologet lainnya berkali-kali sudah menunjukkan Kisah Para Rasul 4 ayat 27-28 bahwa penyaliban Yesus adalah kehendak Allah sejak kekekalan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27-28 bunyinya demikian. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Perhatikan kalimat terakhir, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Kehendak siapa yang dilakukan orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa Herodes dan Pontius Pilatus, yang sudah ditentukan sejak semula atau kekekalan menurut kehendaknya? Yang pastinya kehendak Allah. Kenapa orang sesat seperti Edis ini tidak bisa percaya akan ayat ini yang sudah dibacakan kepadanya berkali-kali? Jawabannya ada di 2 ayat berikut. Pertama, Roma 9 ayat 18. Bunyinya, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan menegarkan juga siapa yang ia kehendaki. Seperti di dalam Roma 9 ayat 17 ketika Tuhan menegarkan hati Firaun. Sama seperti Tuhan menegarkan hati Edis TV, Somplak Tuyul, Kiamit Tamit Najis, dan semua yang beranggapan penyaliban Yesus adalah kehendak iblis. Sebab mereka semua sudah ditentukan untuk binasa. Yang kedua, seperti kata 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 yang bunyinya, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi orang-orang tegar tengkuk macam Edis TV, Somplak Tuyul, dan Kiamit Tamit Najis, Tuhan menegarkan dan mendatangkan kesesatan pada mereka, supaya mereka dibinasakan dalam kesesatan karena percaya dusta. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Kan? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, bahkan iblis pun belum ada. Kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? 2 alasan. Pertama, Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat bisa jatuh, tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Tapi kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah jadi sebelumnya. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban, iblis belum ada, manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Ya, bisa tampilkan ayat ya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10.
Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, itu Kristus ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini menuju pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Juga coba 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20 yang sudah kita bahas. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Dia telah dipilih. Dipilih untuk apa? Konteksnya dipilih untuk menebus. Berarti penyaliban Yesus itu rencana Allah. Ya. Nah, apakah atau di mana titik peran iblis di sini? Menurut saudara, iblis itu kepengen Yesus disalib atau tidak? Ya. Halo. Tidak. Iblis tidak pengen Yesus disalib. Oke. Salah satu orang yang berperan di dalam penyaliban Yesus pada akhirnya itu adalah Yudas Iskariot. Karena dia menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, lalu Yesus dieksekusi. Sekarang lihat Lukas 23 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Begitu iblis masuk, akhirnya Yudas pergi lalu jual. Ya. Nah, terus Yohanes pasal 13 ayat 27. Yohanes 13, 27, 28. Dan sesudah Yesus Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Dia pergi jual Yesus. Yudas menjual Yesus, Yesus disalibkan. Apa yang menyebabkan Yudas pergi? Iblis masuk ke dalam dia. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak? Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah, iblis juga mau. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak dua-duanya. Hanya karena iblis tidak maha tahu, dia nggak tahu dia punya tujuannya jahat, yaitu membinasakan Yesus. Yang dia tidak tahu bahwa ternyata ketika dia mau membinasakan Yesus, ternyata kematian Yesus malah menjadi jalan penebusan. Sekarang saya tanya saudara ya, kisah Ayub itu ujian dari Ayub menderita, itu ujian dari Tuhan atau cobaan dari setan? Dua-dua bertemu. Kenapa? Karena setan mau mencobai Ayub, tujuannya jelek, hancurkan iman Ayub. Tapi Tuhan izinkan itu juga. Tujuannya apa? Supaya iman Ayub terbukti benar. Maka dari kacamata Tuhan ini adalah ujian buat Ayub. Tapi dari kacamata iblis ini adalah cobaan buat Ayub. Tuhan bertujuan baik supaya iman Ayub timbul seperti emas, tapi setan bertujuan jahat supaya iman Ayub hancur. Motif tujuan berbeda, tapi bertemu pada satu titik, yaitu penderitaan Ayub. Nah, iblis ini, Yesus ini harus dihancurkan, matikan dia supaya binasa. Bagi iblis tujuan motifnya jahat, tapi bagi Tuhan dan iblis tidak tahu ini, dengan matinya Kristus dosa ditebus. Maka dengan kata lain, begitu Kristus mati, mungkin iblis mau bersorak, tahu-tahu terjadi penebusan, dia kecolongan. Karena apa yang bagi dia harusnya mendatangkan hasil baik, ternyata justru hasil baiknya
bagi Allah. Jadi sebenarnya kalau mau bicara penderitaan Kristus itu rencana siapa? Rencana kedua-duanya, tapi rencana kekalnya itu rencana Allah dari kekal. Iblis itu bikin rencana di tengah jalan, tapi dia kecolongan karena dia tidak tahu seluruh rencana keselamatan Allah. Nah, itu baru jawabnya komplit daripada bertengkar rencana Allah, rencana iblis, rencana Allah, rencana iblis. Ya, mereka tidak tahu bahwa dua-dua berperan di situ ya. Jadi sebenarnya kedua hal itu bertemu dari sisi Allah. Salib adalah rencana keselamatan. Dari sisi iblis, salib adalah upaya untuk membinasakan Yesus. Tapi justru melalui salib itulah rencana Allah menang, iblis kecolongan dan dipermalukan. Ya, begitu jawabannya.